Shalom sahabat Kristus semua, kembali lagi bersama saya Rianus Nuryadi di channel We Are Amarian. Kali ini kita akan membahas mengenai makna syukur dan mengapa kita harus bersyukur, serta bagaimana caranya untuk bersyukur kepada Tuhan. Mungkin banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dari keluarga kita sendiri ataupun pribadi kita, maupun setiap orang yang kita jumpai, juga teman-teman kita. Banyak di antara kita kurang mampu untuk mensyukuri atas rahmat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita masing-masing. Mungkin karena permasalahan hidup, problema hidup, dan hari-hari yang kita lalui kurang menyenangkan dalam diri kita sendiri. Itu yang membuat kita semakin sulit untuk bersyukur dan melihat berkat Tuhan dalam hidup kita. Namun ada beberapa alasan yang memang penting kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Pertama-tama alasannya, bersyukur merupakan sebuah kebajikan dan tindakan yang dihendaki oleh Tuhan dalam setiap hidup manusia, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tentunya Tuhan menginginkan kita datang kepadanya dengan penuh rasa syukur, di mana dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya Allah mengkehendaki setiap pribadi kita hiduplah dalam syukur, dalam segala hal selalu bersyukur, baik itu dalam masalah, dalam problema hidup, dalam setiap hari-hari kita yang tidak menyenangkan, dan dalam semua keadaan kita perlu kembali kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Mungkin teman-teman bertanya, kalau begitu bagaimana caranya untuk bersyukur kepada Tuhan sedangkan hidup saya masih miskin, hidup saya masih sengsara, hidup saya masih biasa-biasa saja, walau saya sudah datang kepada Tuhan, masih saja mengalami masalah, masih saja saya mengalami celaka, masih saja saya mengalami susah dalam hidup ini. Kemudian, apa yang harus saya syukuri sedangkan saya tidak punya kelebihan apa-apa? Saya adalah manusia yang biasa-biasa saja, dan sepertinya saya tidak punya kelebihan apa-apa. Kenapa saya harus bersyukur kepada Tuhan? Kemudian ada pertanyaan lain lagi yang muncul. Toh semakin saya dekat sama Tuhan, masih banyak masalah, malah semakin hari semakin berat, seolah tidak ada jalan keluar. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman pernah bertanya kepada Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup teman-teman semua, dalam keseharian kita, dalam pribadi kita masing-masing? Mungkin selama ini kita hanya banyak menuntut kepada Tuhan. Kita kurang mampu untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah teman-teman, bahwa Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan mencintai setiap pribadi kita. Tentunya Tuhan menginginkan hal-hal terbaik dalam hidup kita. Hanya kadangkala kita kurang mampu untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena seringkali kita hanya berdoa, memohon. Kita kurang bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan. Malah seringkali kita menginginkan kehendak kita sendiri. Kita menginginkan apa yang diinginkan oleh kita, sehingga itulah yang menjadi penyebabnya kenapa selama ini apa yang kita inginkan tidak tercapai. Kemudian kita merasa semakin hari kok ada masalah. Sebenarnya justru disitulah Tuhan ingin memurnikan setiap hati kita untuk semakin percaya dan bersyukur kepadanya. Kemudian kalau begitu bagaimana caranya untuk mampu bersyukur kepada Tuhan atas setiap rahmat yang Dia limpahkan dalam hidup kita masing-masing? Pertama-tama kita harus berani menerima sebuah keadaan diri kita sendiri. Kita menerima apa adanya kita. Mungkin seringkali kita melihat teman kita punya kelebihan, teman kita lebih baik daripada kita, teman kita lebih sukses dari kita, kemudian kita adalah orang yang biasa-biasa saja, tidak seperti apa-apa. Tetaplah menerima keadaan itu dengan rasa syukur. Semakin kita mampu menerima keadaan, semakin damai hati kita dan semakin kita mengalami sukacita. Kemudian poin kedua, agar kita mampu bersyukur kepada Tuhan, kita perlu ikhlas. Ikhlas bagaimana? Ikhlas menerima keadaan, ikhlas menerima segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita masing-masing, ikhlas dengan pribadi kita, dengan situasi, dengan keadaan yang kita alami dalam hidup kita. Semakin kita bisa menerima dan semakin kita ikhlas, maka semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hati kita mengalami sebuah sukacita dan kedamaian. Walaupun sepertinya kita tidak bahagia, namun karena adanya rasa menerima dan rasa ikhlas yang ada dalam hati kita, semakin hari kita akan dimurnikan, semakin dibentuk, dan membuat kita semakin mengalami sukacita serta kebahagiaan itu sendiri dalam setiap kehidupan kita. Kemudian poin ketiga yang sangat penting agar kita mampu untuk bersyukur kepada Tuhan,
Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena semakin kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, semakin kita tidak mengalami rasa damai, semakin kita tidak puas, dan semakin kita tidak mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Ingat teman-teman, teman-teman bersyukur hari ini kita masih punya mata, kita masih punya hidung, kita masih punya telinga, punya mulut, punya tangan, punya kaki. Kalau kita lihat ke belakang, kita lihat lagi ke belakang, kita refleksikan, banyak orang-orang yang memiliki hidup berkekurangan. Mungkin tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Banyak kekurangan-kekurangan lainnya. Justru saat ini saya mau katakan satu hal. Teman-teman semua, sahabat-sahabat Kristus semua, percayalah, hari ini kita dan saya adalah manusia yang paling sangat beruntung. Karena sampai hari ini kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa melangkah, berjalan secara terus-menerus dalam hidup kita. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan hidup bagi kita semua. Bersyukurlah atas segala sesuatu yang kita alami. Semakin kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, semakin kita tidak mampu bersyukur dan semakin kita tidak bisa mengalami rasa damai. Kemudian kenapa kita tidak boleh membandingkan hidup kita dengan orang lain? Percayalah teman-teman bahwa setiap kita itu unik, setiap kita itu mulia, dan setiap kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Kita dijadikan apa oleh Tuhan? Bahkan saat kita ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah merencanakan rancangan-rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin iya kita selama ini mengalami masalah. Percayalah teman-teman, ia mengalami masalah tidak hanya kita sendiri, tapi banyak orang lain juga yang mengalami masalah yang lebih berat. Mungkin selama ini kita hanya merasakan, oh iya, saya punya masalah sangat berat. Coba kita tanyakan kembali kepada teman kita lagi. Kita tanyakan kepada orang lain lagi. Kita tanyakan kepada yang lain lagi. Kita tanyakan kepada yang lain. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Dan masing-masing takaran masalah itu ada. Dan masing-masing orang setiap dirinya memiliki masalahnya masing-masing. Bukan berarti masalah kita lebih besar daripada orang lain. Percayalah, masalah itu ada untuk semakin memurnikan kita, membuat kita semakin berproses, belajar dan setia kepada Tuhan, dan mengasihi Dia dengan penuh rasa syukur. Kemudian, kenapa hidup saya biasa-biasa saja? Kok hidup saya masih miskin? Padahal teman-teman saya kaya, teman-teman saya sangat beruntung, punya ini, punya itu. Percayalah teman-teman, saat ini jangan pernah berpikir seperti itu. Sekali saja kita berpikir seperti itu, percayalah kita bukan manusia yang bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat lagi ke belakang, banyak orang masih tidak bisa makan. Banyak orang yang tinggal di kolong jembatan. Mungkin saat ini kita sangat beruntung. Karena apa? Untuk makan kita masih bisa, tempat tinggal kita masih bisa. Banyak orang di luar yang sangat kelaparan, sangat menderita, dan lebih buruk keadaannya daripada kita. Oleh sebab itu teman-teman, teruslah bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan pernah melihat keadaan itu hanya dari kacamata diri kita sendiri, tapi lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang lainnya lagi, dengan kacamata iman. Dan percayalah, semakin kita tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain, semakin kita mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Allah, dan semakin kita mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Kemudian poin keempat yang tidak kalah penting agar kita mampu bersyukur kepada Tuhan, kita harus melihat segala sesuatu dalam hidup kita sebagai berkat dan anugerah dari Tuhan. Kita mampu melihat kehadiran kita sendiri adalah berkat dari Tuhan. Kita melihat orang lain, teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita, pasangan kita, dan siapapun yang kita jumpai adalah berkat dari Tuhan, termasuk pekerjaan, gaji, rejeki, studi. Semua itu adalah anugerah semata-mata dari Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita sehari-hari. Oleh sebab itu teman-teman, tetaplah senantiasa bersyukur kepada Tuhan sampai kapanpun. Dan lihatlah segala sesuatu dari sisi iman. Dan lihatlah segala sesuatu itu sebagai berkat dan anugerah dari Tuhan. Apa saya katakan demikian? Karena penting sekali kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menciptakan kita sejak awal. Kemudian Tuhan telah merawat kita saat kita di kandungan ibu kita. Tuhan membimbing kita. Tuhan merencanakan hal-hal baik dalam hidup kita.
semakin kita bersyukur dan mampu melihat kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka semakin kita mengalami sukacita dimanapun kita berada. Sukacita itu, kebahagiaan itu, damai sejahtera itu tidak hanya di dunia ini, tapi juga sampai pada akhir zaman, sehingga kita mampu bersatu dengan Allah dalam kerajaan surga. Untuk itu teman-teman, teruslah semangat, teruslah membangun kasih, teruslah bersyukur dalam setiap keadaan hidup kita dimanapun kita berada, dan selalu percaya kepada Tuhan dan senantiasa setia bersyukur, menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Jadikan Tuhan prioritas utama dalam hidupmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap situasi yang engkau alami. Apapun itu, tetap bersyukur kepada Tuhan. Semoga pembahasan saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat Kristus semua. Semoga Tuhan memberkati.